Data perbankan menunjukkan 80 hingga 85% kegagalan bisnis disebabkan oleh buruknya pengelolaan kas. Persoalannya jarang disadari bahwa buruknya pengelolaan kas berawal dari kontrol piutang yang lemah. Cash flow dijamin morat-marit bila banyak piutang bermasalah. Omset oke, profit ada, tapi kasnya mengalami defisit karena banyak nyangkut di piutang. Alat yang paling basic tetapi terbukti efektif untuk mengelola piutang adalah laporan analisa umur piutang. Mengenai piutang sudah saya bahas di part 1. Silahkan disimak jika dirasa perlu. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Di video ini saya akan bahas mengenai analisa umur piutang. Apa itu analisa umur piutang? Bagaimana formatnya? Bagaimana caranya membuat analisa umur piutang? Dan bagaimana cara menggunakan laporan tersebut untuk mengontrol piutang? Silahkan simak video ini sampai selesai. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu umur piutang? Pada dasarnya umur piutang adalah jumlah hari yang menunjukkan lamanya piutang nunggak. Dihitung sejak lewat tanggal jatuh tempo atau overdue. Misalnya, Anda menjual sebuah barang kepada seorang kawan pada tanggal 25 September. Karena belum pegang uang, si kawan ini minta tempo untuk bayar pada saat gajian. Misalnya 1 Oktober. Ini artinya Anda punya piutang dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober. Jika kawan Anda itu tepat janji membayar pada tanggal 1 Oktober misalnya, maka pada saat itu piutang Anda umurnya 0. Tetapi jika sebaliknya, kawan Anda itu tidak tepat waktu, maka pada tanggal 2 Oktober, umur piutang Anda 1 hari. Sedangkan pada tanggal 3 Oktober, umur piutang Anda 2 hari. Dan tanggal 4 Oktober, umur piutang Anda 3 hari. Dan seterusnya. Seandainya hingga tanggal 10 misalnya tidak dibayar, berapa umur piutang Anda? Ya, 9 hari. Atau 9 hari overdue. Pada titik ini, jika Anda memiliki karakter seorang pebisnis, mungkin Anda sudah mulai berpikir untuk menarik barang tersebut. Atau jika tidak menariknya, setidaknya Anda akan berpikir untuk memberikan utangan di masa yang akan datang. Nah, itu kasus pribadi. Bagaimana di lingkungan bisnis? Di lingkungan bisnis trennya jauh lebih tinggi. Terutama di kalangan pedagang besar non-retail, menyediakan fasilitas kredit bagi pelanggan nyaris merupakan suatu keharusan. Sementara di sisi lainnya, kelakuan debitur korporat tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan orang pribadi. Mereka berprinsip jika pembayaran utang bisa ditunda, mengapa harus disegerakan? Hitungan mereka time versus money value. Semakin lama cash out bisa ditunda, semakin lama pula kas bisa diputar kembali untuk menghasilkan profit. Namun Anda sebagai seorang pemilik piutang, strateginya tentu harus sebaliknya. Semakin cepat piutang tertagih, semakin cepat juga cash in terjadi. Dan semakin cepat bisa diputar kembali untuk menghasilkan profit. Problemnya kemudian, mengingat tanggal jatuh tempo semua invoice yang jumlahnya ratusan jika tidak ribuan, itu mustahil. Untuk memudahkan kontrol terhadap piutang, accounting menawarkan sebuah alat yang disebut analisa umur piutang atau receivable aging system. Yang kedua, apa itu analisa umur piutang? Analisa umur piutang adalah laporan yang menyajikan daftar piutang nunggak beserta umurnya masing-masing yang dikelompokkan berdasarkan rentang waktu tertentu, mulai dari yang paling muda sampai yang umurnya paling tua. Rentang umur piutang biasanya sebagai berikut. Current atau piutang kini untuk piutang yang belum jatuh tempo, kemudian umur 1 sampai 30 hari. Yang berikutnya umur 31 sampai 60 hari. Selanjutnya umur piutang 61 hingga 90 hari. Dan terakhir biasanya umur lebih dari 90 hari. Yang ketiga, bagaimana format laporannya? Jika menggunakan Microsoft Excel, bentuknya kurang lebih seperti ini. Perhatikan header laporannya, kolom yang paling kiri nama konsumen atau customer. Isinya listing atau daftar nama-nama konsumen mana perusahaan menjual barang atau jasanya secara kredit. Kemudian kolom nomor 2 dari kiri, current. Isinya listing piutang yang umurnya 0 ke bawah. Artinya piutang yang belum jatuh tempo. Dalam contoh ini ada 2 konsumen yang piutangnya belum jatuh tempo.
PT Beta sebesar Rp1.500.000 dan Toko Sigma Rp1.800.000. Kemudian kolom nomor 3 dari kiri, umur 1 sampai 30 hari. Isinya listing piutang yang usianya 1 sampai 30 hari. Kolom nomor 4 dari kiri, usia 31 sampai 60 hari. Lalu kolom nomor 5, usia 61 hingga 90 hari. Dan kolom yang terakhir plus 90 hari. Perhatikan kolom terakhir yang usianya plus 90 hari. Ini kolom istimewa yang menunjukkan bahwa kebijakan kredit perusahaan membatasi usia piutang maksimal 90 hari. Sehingga tidak perlu dikelompok-kelompokkan lagi. Tentu saja setiap perusahaan menerapkan kebijakan yang berbeda mengenai batasan umur piutang dan batasan bad debt. Ada juga perusahaan yang menerapkan batasan bad debt hingga 120 hari. Sehingga piutang dikatakan masuk kategori bad debt bila usianya 121 hari ke atas. Contoh formatnya menjadi sebagai berikut. Yang keempat, bagaimana caranya membuat laporan analisa umur piutang. Caranya sederhana. Langkah yang pertama, siapkan invoice atau faktur. Anda bisa mengambil data dari buku pembantu piutang jika ada. Jika tidak ada, Anda juga bisa mengambil data dari laporan penjualan. Tidak apa-apa, yang mana saja boleh. Yang penting berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama, nomor invoice. Yang kedua, tanggal invoice. Yang ketiga, nama konsumen. Yang keempat, nilai invoice. Yang kelima, minimal termin pembayaran. Langkah yang kedua, masukkan tanggal jatuh tempo. Pastikan semua invoice sudah ada tanggal jatuh temponya. Jika belum ada, maka Anda perlu membuat kolom jatuh tempo. Di ujung kanan tabel, buat kolom jatuh tempo. Untuk menentukan tanggal jatuh tempo yang akan Anda input ke kolom ini, patokannya mudah saja. Penjualan tunai tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal invoice. Sedangkan penjualan kredit tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal invoice ditambah termin kredit. Misalnya, tanggal invoice 10 Agustus 2021. Jika terminnya 30 hari kredit misalnya, maka tanggal jatuh temponya 10 Agustus ditambah 30 hari, sama dengan 9 September. Langkah yang ketiga, masukkan umur piutang. Pada daftar invoice, buat umur piutang. Buat kolom umur piutang setelah kolom tanggal jatuh tempo. Masukkan umur piutang pada kolom ini. Silahkan dilihat kembali cara menghitung umur piutang yang telah saya jelaskan. Jika menggunakan Microsoft Excel, Anda bisa menggunakan formula tanggal pelaporan dikurangi tanggal jatuh tempo seperti ini. Langkah yang keempat, urutkan invoice berdasarkan nama konsumen. Misalnya dalam contoh ini, PT Beta, CV Alpha, Toko Sigma, Budi Lambda. Silahkan skip langkah ini jika buku pembantu piutang Anda telah dikelompokkan berdasarkan nama konsumen. Langkah yang kelima, data yang telah dikelompokkan berdasarkan nama konsumen. Kemudian diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Dengan demikian maka Anda telah memiliki laporan analisa umur piutang. Selanjutnya apa? Kita masuk ke topik yang paling krusial. Topik kelima, menggunakan laporan analisa umur piutang sebagai alat kontrol. Jika menggunakan contoh sebelumnya, kita mendapati beberapa informasi penting mengenai piutang. Yang pertama, total piutang sebesar Rp14.850.000. Dari total utang tersebut, yang belum jatuh tempo hanya Rp3.300.000. Sedangkan sisanya lagi Rp11.550.000. Semuanya telah jatuh tempo dan nunggak alias belum terbayar. Nah, apa artinya? Dengan data tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Artinya, sekitar 78% piutang telah melewati tanggal jatuh tempo atau overdue. Tentu saja ini kondisi yang kurang bagus. Oke, piutang yang melewati tanggal jatuh tempo memang mencapai 78%. Lalu apa artinya? Yang sudah pasti sekali tukang tagihnya gagal menjalankan fungsi. Mungkin perlu dipanggil dan ditanya apa hambatannya dalam menagih. Apalagi jika melihat piutang yang usianya di atas 90 hari mencapai Rp8 juta. Ini artinya bad debt perusahaan 54%, tergolong bad debt yang tinggi. Bagaimana tidak, separuh piutang kemungkinannya tidak akan tertagih. Kemudian apa? Perlu tindakan-tindakan nyata untuk mengatasi persoalan ini.
sehingga piutang bisa ditagih lebih cepat sebelum mengganggu aliran kas. Berikut adalah serangkaian tindakan yang bisa Anda ambil sesuai dengan umur piutangnya. Yang pertama, untuk piutang yang current. Mungkin kebanyakan orang tidak akan melakukan tindakan apa-apa untuk piutang yang belum jatuh tempo. Namun saya kurang setuju. Saran saya, belajarlah dari perusahaan telekomunikasi atau perusahaan finance. Misalnya kirimkan friendly reminder, entah lewat SMS, lewat WA, lewat Telegram atau lewat email 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian H-5, H-3, dan H-1 kirimkan promo-promo atau reward-reward konsumen yang melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dengan membungkus reminder menggunakan promo, sehingga tanpa sadar konsumen telah diingatkan mengenai kewajibannya membayar utang sebelum jatuh tempo. Yang berikutnya terhadap piutang yang umurnya 1-30 hari. Usia piutang 1-7 hari, ingatkan konsumen melalui SMS atau WA untuk melakukan pembayaran selekasnya. Jika konsumen belum juga membayar, ketika piutang memasuki usia 8-15 hari, hubungi konsumen lewat telepon. Tanyakan apakah mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Jika iya, berikan panduan cara membayar atau alternatifnya bila ada. Jika tidak, ingatkan kewajiban mereka untuk membayar. Di usia 16-30 hari, jika konsumen belum juga melakukan pembayaran, maka kunjungi kantor konsumen sambil memberikan surat peringatan yang berisi mengenai batas waktu pembayaran sebelum perusahaan Anda menjatuhkan sanksi tertentu terhadap piutang yang usianya 31 hingga 60 hari. Kecuali jika sudah ada kesepakatan mengenai pengaturan pembayaran, invoice yang masuk dalam kelompok ini bisa Anda masukkan ke dalam list kunjungan kolektor setiap minggu. Jika Anda masih menyediakan barang atau jasa kepada konsumen tersebut, untuk sementara dibekukan. Jangan kirimkan barang atau jasa sampai mereka melakukan pembayaran. Di fase ini mungkin Anda sudah bisa mulai melibatkan pihak ketiga atau menempuh jalur hukum. Seperti pepatah kuno telah menyebutkan, mencegah selalu lebih baik dibandingkan mengobati. Follow up yang telah saya sebutkan barusan tergolong tindakan mengobati. Di samping high risk, juga sangat menyita waktu dan tenaga. Untuk mencegah keadaan yang sama di masa yang akan datang, mungkin Anda perlu melakukan review terhadap kebijakan kredit. Mungkin kebijakan kreditnya terlalu longgar atau terlalu lemah, atau kurang selektif dalam memilih konsumen yang diberikan fasilitas kredit, atau termin kreditnya yang terlalu panjang. Yang jelas, analisa umur piutang sangat berguna dan sangat membantu Anda dalam melakukan kontrol terhadap piutang bila Anda mengambil tindakan nyata untuk follow up sehingga piutang terbayar lebih cepat. Sebaliknya, analisa umur piutang tidak akan ada gunanya bila tidak diikuti oleh tindakan-tindakan follow up yang terukur. Topik yang keenam, piutang tak tertagih dan penghapusannya. Di samping sebagai alat kontrol piutang, review terhadap kebijakan kredit, analisa umur piutang juga bisa menjadi alternatif metode dalam memperkirakan kerugian piutang dan cadangannya. Namun sayang sekali karena durasi, topik mengenai kerugian piutang tak tertagih, cadangannya, dan penghapusannya saya akan bahas di part 3. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Terima kasih, sampai jumpa.